Oke, bentar. Udah aman kan ya suara gue ya? Buat yang, ini, yang di audiens, ada Kak Arista, Kak Zainal, sama Kak Putra aman ya? Suara gue kedengeran ya? Bisa type satu in the chat. Oke bentar, gue share screen dulu ya. Oke, apakah sudah aman buat share screen gue juga nih? Ntar gue bedain lagi deh ininya. Nah, oke. Udah lebih jernih nih. Aman-aman. Oke, siap. Thank you confirm-nya, Kak Putra. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali lagi dengan gue gitu. Zaki gitu. Di sini kita bakal melanjutkan ya sesi Basic Web Programming Training Center kita yang kemarin sempet stuck ya di pertemuan ketiga. Terus ada kalanya gue lagi sakit gitu ya kemarin sampai nggak ini ya nggak melanjutkan ke pertemuan 4. Terus ada juga pas UTS kita nggak ini ya nggak sempat ngadain sesi juga dan akhirnya baru menambahkan sesi keempatnya itu sekarang ya. Oke, sebelumnya eh di apa namanya? Di sini emang lagi pada sibuk kah aktivitas lain atau emang apa ada acara dari kampus itu atau enggak ya? Soalnya gue penasaran aja sih soalnya lumayan dikit ya yang hari ini ngikutin. Mungkin di sini ada yang temennya lagi ada yang tahu gitu temennya yang ngikutin basic web juga. Dia ada acara apa gitu dari kampus. Kalau enggak ya udah it's fine kita lanjut aja gitu. Mungkin yang paling pada sibuk yang lain lah itu. Gimana nih? Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira. Nih Kak Putra lagi ngechat. Lagi ada event yang iya tadi gue sempat lihat juga soalnya ada event ini juga ya yang anak bisdik kok nggak salah atau tapi nggak tahu deh pokoknya nyampur gitu deh. Cakfest ya? Oh Cakfest hari ini ya? Oke deh. eh mungkin iya mungkin ada event kali ya. Jadi yang sini join ada dikit juga ya orangnya. Cuma nggak apa-apa berarti yang lain bisa lihat hasil recordingannya juga. Oke, berarti kita bertiga aja nggak kita berlima ya hitungannya sama si Kak Rafael juga. Nggak apa nih ya, lanjut aja ya. Buat yang di sini udah aman kayak buat mencerna materi dari gua gitu. Buat Kak Putra aman, Kak Zainal juga, Kak Arista aman ya. Oke. Berarti buat ah yang di sini udah ada yang ini nggak ngerjain tugas-tugas yang kemarin nih. Soalnya kan mulai dari sesi 2 ya, dari sesi 2 sampai sesi kemarin tuh gue bikin tugasnya ini ya, yang disamain gitu. Buat biografi terus di extend dari si biografi dasarnya itu. Gimana nih buat yang di sini udah ada yang ini nggak, udah ada yang eh, istilahnya nggak usah kelar deh, yang penting udah ngerjain aja soalnya gue nggak kayak maksain banget gitu pada kelar. Soalnya ini aja sih biar bisa sharing aja. Soalnya kita perlu juga buat refreshing juga sih. Udah Kak. Oh, Kak Putra mau ini kah? Mau coba sharing kah di stage kalau berkenan ya. Soalnya biar ini aja biar kita refreshing aja gitu bareng. Kalian kenalan juga gitu sama Kak Putra soalnya kebetulan belum kenal ya dari anak bistik juga ya nih Kak Putra. Gimana Kak Putra? Apakah berkenan untuk dibawa ke stage? Kalau nggak apa-apa, biar kita di ini aja ya, di project yang gue kemarin aja gitu. Gimana gimana? Atau yang lainnya ada yang lebih berkenan nih? Sharing ini nanti gue izinin ke stage, jadi tinggal share screen aja gitu. Atau kalau mau ini aja sih dari chat gitu, buat sharing apa yang dibikin gitu karakternya atau gimana kan kemarin buat biografi ini ya, biografi tokoh gitu. Tapi lebih alangkah baiknya ini aja sih di share. Kalau kalau misalnya emang berkenan gitu, makanya baik lagi sih. Kalau nggak apa-apa gitu. Biar kita ini sih, biar kita apa namanya refreshing aja dari minggu kemarin. Apa aja itu yang udah dibuat gitu. Oke, berarti saya izin ini ya, izin apa namanya? Coba di request dulu deh di tombol tombol mana ya? Pokoknya di bawah ini ada tombol tangan gitu. Nanti Kak Putra bisa tinggal mencet aja di tombol tangannya biar bisa ditarik nah ya. Oke, aman-aman.
Nah, itu harusnya udah muncul ya invite, udah aku invite to speak. Nah, halo Kak Putra, gimana kabarnya Kak? Halo, 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 tes, tes. Suaranya nggak ada nih. Apa emang belum ngomong? Oh, ada baru join juga nih. Selamat datang Kak Marcelinda. Belum miss apa-apa ya Kak? Kita baru mau refreshing dari project ya. Kak Putra, berarti gue stop streaming dulu deh buat sekarang. Gimana nih Kak Putra? Apakah sudah ready? Atau lagi benerin mic nih kayaknya nih? Bentar. Oke, aman-aman. Dibenerin dulu aja tuh. Atau enggak via chat aja nggak apa gitu kalau misalnya mau sambil ini juga. Kalau misalnya mic emang nggak bisa gitu. Tes, tes, tes. Sebentar. Kita tunggu dulu. Gue juga lagi benerin ini monitor gue agak aneh nih. Oke. Tes, suara masuk. Nah, aman-aman, aman Kak Putra. Apa kabar Kak Putra? Manggilnya Alhamdulillah Putra apa sehat. gimana nih? Alhamdulillah. Boleh Manggilnya? Putra, boleh Aris, boleh. Oh iya. Bebas Kak? Oke. Gue manggilnya Ya, Putra aja sesuai nickname. ya, Mas Putra, silahkan di-sharing apa namanya ini website ya, apa ya, website kerangka yang udah dibikin gitu, HTML. ya waktu belajar terakhir ya. Cuman Hmm. Apa, pokoknya sharing aja yang udah dibikin, pakai tag-tag ya apa aja gitu. karena nggak dilanjut juga, akhirnya kayaknya mungkin Hmm. rada-rada lupa nih. Aman Ntar aja, aku aman aja. buka. Sambil Google juga nggak apa-apa gitu kan, gua nggak maksain lo Oke. harus ingat gitu. Oh, ini kok nggak tahu Ah, nih? Nggak gitu, nggak bakal gue tanyain. Soalnya ah. biar refreshing aja kita gitu. Yang soalnya Enggak kan ini Kak, udah jeda 2 minggu gitu. Malah lebih ya. Itu lebih. makanya ya 3 mingguan ya. Makanya Ah, jadi ah. takutnya ini pada lupa gitu sama materi yang kemarin. Soalnya biar ini aja lewat project dari Mas Putra nih. Ah, Silakan Mas. Oh, Oke. ada Mas Randy ya. Ini punya ku Oke. waktu bikin yang Nah, portofolio kan. iya iya. Ada Ah, yang oh ya ah. ini masih yang portofolio itu yang pertama berarti ya ininya. Ya, itu kalau nggak Oke salah oke. yang jadi satu ini ada Hmm. apa? Pemilihan yang ini gitu loh. Itu list ya, list. Ya, List listnya, buat 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 listnya daftar gitu. ya Indonesia Ya, itu. kayak gini sih. Coba mungkin mau dijelasin nggak yang menurut Mas Putra menarik gitu di websitenya? Atau mungkin share ini juga sih boleh. Kalau kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya berkenan mau share tampilannya juga nih. Soal penasaran juga gua ngeliat Oh, tampilannya. bentar, aku lupa nih. Ngunculin tampilannya di Live Saver tuh, oh ya open. Udah pakai pluginnya kan soalnya. Ya, tinggal di open terus ya Open otomatis ya with harusnya. Live Server. Oh ya by the way ini Ah, sharingnya entire screen atau VS Code doang? Kalau VS Code doang soalnya emang nggak kelihatan sih browsernya. oh, Dipindahin dulu bentar. aja coba ke iya ke entire screennya Oke, ke biar semua screen kelihatan. pindahnya ke Entire screen kalau nggak salah di situ. entire. Iya. Karena UI-nya udah berubah juga nih Discord, baru diupdate kemarin. Karena agak ini juga navigasinya. Nah, Ini oke, ya. ya. Udah aman sih, sih. Cuma Ini kelihatan ya. iya udah aman, cuma suara gue double Terus tapi nggak apa-apa sih. Aman, 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 aman. oke. Oke, terus ini. Bentar, bentar. Belum deh. Ini Discord-nya yang di ini sorry. Ini Oh, Discord-nya yang di share share. Kayak ya di ini tinggal di change screen aja itu. Nah, ya tuh. Terus yang entire screen eh kalau nggak salah kalau kalau di saya sih yang pilihan tengah itu ya. Jadi kan ada applications, ada entire screen tuh. Atau kalau misalnya screen. Discord-nya Oh, iya, satu layar gitu. screen. Oh ya, screen, Nah, ya, screen. tuh, Oke. harusnya yang gitu ya. Biar pas Oke. ganti tab juga kelihatan gitu. Oke, coba. Oke, Oh ya, ini benar. harusnya udah ya. Udah kelihatan ininya semuanya. Kelihatan. Aman, aman, aman. Kelihatan, kelihatan. Ah, ini Oke. sih Kak. Jadi gambarannya gini, Hmm. yang Iya, iya, dibikin, udah. yang dicoba dari visual code-nya, Hmm. ngikutin yang ditutor sama kakak waktu itu ya, Iya, iya. dibikin panduannya gitu. Ini Saya udah coba sempat ini juga semua. ya, bikin section-sectionnya juga tuh. Iya, Mantap, mantap, mantap. buat buat latihan-latihan gitu. Terus ini real life-nya gini. Betul, betul. Bagus, bagus, bagus. Itu juga udah pakai Heeh. CSS ya, yang materi hari ini nih.
yang teksnya warna kuning tuh di atas. Oh ya, coba-coba itu Nah, ininya iya. Bagus-bagus sih, udah nyoba-nyoba sendiri. Soalnya gitu. baru mau dibahas nih di sesi ini, CSS-nya Waktu ini. itu kan ada pernah sempat dibahas gitu-gitu lah, Udah ya, terus aku di coba atribut ya kalau nggak salah ya? ya Iya, gitu. iya, iya. Terus aku coba-coba iniin. Cuman ya waktu itu waktu lagi habis latihan terus langsung tak coba-coba gitu. Cuma kan terus habis itu Sama. libur, ikutan libur. Iya, iya sih, gue juga menikmati libur dengan Ya, sangat nikmat ya. Oke, berarti latihannya dari jadi libur. oke, oke. Aman, aman, aman. Nggak usah Eh, setiap hari latihan juga kok. Ya, berarti eh, itu aja yang bisa di-sharing ya. Berarti Iya, intinya udah ada ini ya kemarin tuh yang dijelasin ada section, ada buat button juga tadi kalau nggak salah make ya buat button itu ya. Oh iya ya. ngat- Buat munculin eh, alert itu ya. Nah, ya itu bagus juga tuh. ya, Pas dipencet muncul berarti muncul nomor layanan saya gitu. Oke, oke. ya, ini, Nah, ya muncul kayak gini, bentukan kayak gitu ya. Oke. gitu. Coba-coba di ini. Ya, yang waktu itu di Oke. video, iya direkam lah di ininya Direkam. apa Discord terakhir itu, gitu. Betul itu sebenarnya bonus aja ya, cuma bagus lah udah diserapin nih. Jadi yang lain nggak ada button itu nggak apa-apa sebenarnya. Soalnya itu masuknya JavaScript ya. Dia apa namanya? Agak ini agak dalam lagi gitu kalau mau bahas JavaScript. Tengok. Oh, Soalnya itu ya masih basicnya kan kalau yang ini kan. waktu bikinnya itu kan saya juga ya di Visual Code ini kan Hmm. ada apa Copilotnya ini ya sambil Nah, iya. nanya-nanya gitu. Itu Jadi waktu bagus tuh. sambil sambil Gitu. belajar sambil tek tanyain sekalian terus bikin-bikin gitu. Lagi Mantap, habis mantap. baru latihan kan tek terusin gitu. Terus tek susun gitu sih. Cuman Nah, sayangnya bagus, itu bagus. aja sih begitu berhenti libur ya ikut libur. Sama sih itu mah nggak usah disayangin ya emang libur itu waktu yang precious gitu. Kita harus memanfaatkan libur dengan maksimal ya. Soalnya kan tugas kan bukan dari ini aja gitu. Tugas apalagi Iya, tugas kuliah yang lebih penting gitu kan heeh, harus diprioritasin. Nah, heeh, soalnya gue juga dari kemarin-kemarin baru mulai ini materi TC juga kemarin apa pas kosong-kosong ini gitu. Pas UTS wah ribet heeh. banget itu UTS-nya project semua lagi kan. Oke, Mas Putra, berarti udah aman ya tugasnya udah mantep lah. Tinggal lanjutin ke ini CSS ya. Oke, berarti boleh Heeh. di Siap. ini aja ya, boleh kita Oke. stop. Terus kita masuk ke materi Oke. CSS nih. Thank you ya Mas Putra ya Oke. udah Siap, berkenan siap. nge-share Ya, screen-nya. Kak. Sama-sama, Oke, Kak. thank you, thank you. Oke, jadi kurang lebih gitu ya semuanya. Kalau misalnya yang udah dipelajari dari sesi 1 sampai 3 kemarin tuh kurang lebih yang tadi sih punya Mas Arista, Mas Putra ini mirip ya dengan yang gue bikin ya. Soalnya dia ini juga ditambahin apa namanya plusnya itu ditambahin style di sini ya. Ini kurang lebih kayak gini nih tadi bentukannya. Style terus oh sorry ini kecilan kayaknya. Nah, ya. Style terus colornya itu dia yellow ya kalau nggak salah ya dari Mas Putra. Nah tadi bentukannya mungkin kurang lebih ditambahin kayak gini ya. Dan yang lainnya udah di ini juga diterapin nih kayak si list, buat elemen pembungkus juga ya yang kemarin nih ada nav, ada header, ada main, dan juga ada section yang memiliki ID gitu. Nah, tadi tuh udah gue lihat udah mantap juga, udah dibikin sesuai dengan arahan uh, yang gue kasih gitu ya di sesi ketiga. Nah di sekarang ini kita mulai masuk ke dalam spesifik yang ini nih, bentukannya kayak gini. Si style ini. Kemarin kan udah sempet dibilang sama Mas Putra juga tuh, gue udah sempet nyinggung tentang style ini di sesi yang atribut ya. Cuma belum gue dalamin lagi nih buat atribut si style. Nah ini korelasinya ini masuknya ke materi kita yang hari ini bakal gue bahas. Gitu. Ini yang namanya adalah CSS. Nah, oke berarti pertama-tama mungkin kalau dilihat dari sini udah kegambar dikit ya. Kurang lebih penggunaan CSS itu buat apanya gitu. Kira-kira uh, kalau dari sintaks ini nih, sintaks satu sintaks ini nih, yang ini aja. Ini kira-kira di bayangan teman ini buat apa nih si atribut style ini atau CSS ini gitu. Mungkin buat gambaran dasar aja nih. Kira-kira buat nanti itu kayak gimana tuh kalau bisa pakai. Buat sekarang kan ya yang kelihatan di sini ya bentukannya kayak gini ya. Cuma yang istilahnya ini itu apa gitu. Ini tuh sebenarnya buat apa gitu. Kenapa bisa diwarnain itu? Kira-kira gimana? Ada pendapat gak dari teman-teman? CSS. Atau bisa googling juga sambil nyari itu. Soalnya CSS ini agak ribet juga ya. Soalnya di sini gue nggak bakal jelasin sampai kayak CSS yang dalam banget itu. Gue cuma bakal jelasin yang basic sampai layout ya nanti di sesi selanjutnya. Ntar nih Discord gue ngebak lagi. Aduh, ntar gue kenapa? Gimana nih buat teman-teman semua? Ada
Bentar, ngebak lagi. Oke, menurut pendapat pribadi teman-teman semua. Nah, ini lagi mengetik Kak Randy. Gimana pendapatnya, Kak? Dari yang ini ya, sintaks yang kayak gini nih bentukannya. Sintaksnya ini apa gitu? Buat apa sih sintaks ini? Oh, nggak jadi ini kah? Kak Randy? Oh, masih ngetik. Gue kira di withdraw ketikannya. Buat cover berwarna mungkin ya. Ah ya, buat bisa bisa bisa. Jadi ini ya, kayak cover berwarna atau mungkin simpelnya kalau di sini ya teks berwarna udah gitu aja ya. Buat ngewarnain teks gitu aja. Nah, mungkin kalau dilihat dari yang website sekarang nih, apalagi nih yang bisa ditambahin menurut pemikirannya yang mungkin yang baru masih awam gitu ya tentang CSS. Apa nih misalnya contohnya mau dibagusin apa? Warna ini kah, warna si linknya gitu atau tombol nih, tombol juga kita bisa ubah nanti gitu. Kira-kira pasti kan punya ide masing-masing gitu buat desain website ini. Nah, background kali boleh, background color mungkin di belakangnya nggak mau yang putih ya, agak nusuk mata gitu kalau putih misalnya. Ini kita bisa ubah nih, semuanya yang ada di sini, termasuk dari warna teks, ukuran teks, dan juga besar besar dari suatu gambar, besar dari suatu teks. Ya itu kayak tadi ya, ukuran teksnya. Ataupun ini nih. Jadi kalau misalnya di sekarang nih, kalau kita ini ya, kita gerakin mouse kita ke atas teks ini bisa diubah nih stylenya nanti di dalam CSS. Dan kalau pas kita klik juga bisa kita ubah nih. Kita kan sekarang pas ngeklik ngeklik link itu warnanya merah ya. Nah ini bisa diubah nih. Gue nggak mau nih warnanya merah. Kalau diklik gue warnanya warna putih gitu. Nah itu bisa kita ubah dengan yang namanya CSS yang bentukannya kayak gini nih, kurang lebih. Nah, dari yang kayak gini mungkin baru kelihatan ya si color ini doang ya. Jadi gimana sih sebenarnya sintaks si CSS itu gitu, yang seutuhnya lah istilahnya. Nah, CSS ini pertama-tama gue jelasin itu bisa ini ya, bisa di dalam tiga ini ya. Apa ya sebutannya? Tiga bentuk gitu. Tiga bentuk ya. Yang pertama, bentukan pertama tuh yang di dalam atribut kayak gini, yang di dalam atribut namanya style, dan dilanjuti dengan ya si sintaks ini yang nanti bakal gue bahas anatominya nih. Soalnya ini agak menarik juga gitu kalau dibahas. Nah, ada yang kayak gini, ada juga yang di ini ditaruh di atas ya, ditaruh di dalam tag head. Jadi ingat di HTML kan harusnya ada tag head dan juga tag body. Nah, kita taruh di dalam tag head. Kita bikin tag baru yang namanya style. Jadi dia nggak cuma ada di ini, nggak cuma ada di atribut, dia juga bisa berupa tag sendiri gitu. Dan kalau kita hover, nah ini buat CSS ya intinya gitu. Buat kita nambahin styling, nambahin gaya ke dalam website kita gitu. Di dalam style ini kita bisa uh, ketik, mungkin buat sekarang gue ketik aja dulu, ditelan dulu ya mentah-mentah soalnya nanti bakal gue bahas nih. Bentukannya kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kalau yang di sini kita hapus, itu bakal tetap warna kuning. Nah, kayak gitu. Ini cara kedua ya, bentukannya kayak gini. Yang di dalam textile, intinya itu di dalam textile yang di dalam satu file HTML yang sama, itu namanya internal. Kalau yang di sini, namanya inline ya. Kalau yang di sini kayak tadi, kalau misalnya gue ketik lagi, ini namanya inline. Oke, ini gue kasih komen aja nggak apa, biar nggak lupa. Namanya inline CSS gitu. Nah, bisa juga nih kalau mau lebih apa namanya, lebih rapi dikit gitu biar kelihatan yang mana komennya. Nah, nggak bisa deh. Oke, berarti emang nggak bisa. Tinggal diginin aja. Ini inline CSS yang di sini. Gue taruh paling atas ya dulu buat sekarang. Bisa harus gue gini. Oke, nah ini inline dan yang ini namanya internal. Internal CSS. Jadi bedanya di antara inline dan internal, di inline ini kita uh, di dalam atribut ini ya, atribut style. Kalau si internal kita bikin tag style di dalam tag head gitu. Nah itu bedanya kedua ini. Dan ini gue bakal jelasin nanti. Gue bakal bikin pas udah ngejelasin yang tipe terakhir nih. Nah tipe terakhir tuh
bentukannya gimana? Bentukannya itu kita bikin file baru nih di dalam project kita yang biasa namanya tuh styles.css ya. Styles.css. Jadi CSS ini punya ekstensi filenya sendiri gitu yang diakhiri dengan titik CSS ya. Ini kalau kita bikin ini juga harusnya udah, kalau misalnya kalian pakai kontrol spasi ya di dalam style CSS ini, itu bakal kebuka nih apa aja yang bisa ditulis gitu di dalam text style. Contohnya mungkin kita copy aja nih dari sini. Jadi sebenarnya bentukan dari si apa yang kita tulis di dalam style CSS ini dibanding sama internal CSS itu sama. Bentukannya kayak gini kurang lebih. Jadi kita bisa copy paste aja tanpa ini ya, tanpa tagnya ya. Jadi kita nggak perlu nulis tagnya. Kita tinggal copy. Ini bakal gua kosongin aja biar bertanda aja. Karena gue bakal mau masukinnya di sini buat ngewarnain teks yang tadi nih. Kebetulan kayak gini. Terus kalau misalnya kita buka di website, dia masih kuning karena ada ini ya. Bentar. Ini gue hapus juga nih buat sekarang. Nah, dia nggak ada warna. Belum ada warna karena kalau quirk-nya ya, bukan quirk-nya sih. Cara kita gunain file style di luar di luar ini HTML kita, di luar file HTML kita, itu kita import istilahnya. Kita masukin dulu nih si style CSS itu biar si HTML itu tahu gitu. Wow, ini ada CSS yang dari luar nih, ada CSS yang di file sendiri. Nah, caranya gimana? Kita kasih di dalam tag head ya, ingat, di dalam tag head kita kasih yang namanya link. Bentar. Kalau nggak salah di sini udah ada ini ya. Oh, nggak bisa juga deh. Oh, berarti kita kasih yang namanya link. Terus kita enter aja di sini. Mungkin klik linknya aja. Nah, ini nih, bener. Ada. Ini kalau misalnya di sini kan semua pakai VS Code ya. Kalau misalnya ketik link, ini ada banyak nih. Dan one in particular yang kita akan pakai itu yang CSS. Bentukannya kayak gini ya. Nah, ini kelihatan juga nih previewnya. Yang nanti bakal kita tulis tuh kayak gini nih. Ini wajib dia di dalam head ya. Dia. Jadi ini yang namanya itu external CSS. Ah, dan ini href-nya ini harus sesuaiin ya. Jadi kan atribut href ini buat ngereferensiin ke dalam file di project kita ya. Nah, ini karena kalau kita tulis yang style.css kayak gini, kalau kita save mentah-mentah, nggak ada. Karena nama filenya beda. Kita kan tadi bikinnya styles ya. Di antara kita ubah ini jadi styles.css atau enggak, ya udah ngubah nama file jadi style.css. Yang penting sama gitu di antara nama file dan juga di href-nya. Nah, kalau gini misalnya gue ubahnya di nama filenya ya, dia bakal berubah jadi warna kuning. Nah, kira-kira dari perbedaan yang ketiga ini ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Soalnya emang agak bisa dibilang agak ribet juga ya dari perbedaan internal, eksternal, sama internal sama apa namanya inline gitu. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oh, ada Kak Neni ya baru join juga kalau nggak salah. Selamat datang Kak Neni. Buat buat chat itu. Adakah semuanya atau udah aman buat perbedaan inline, internal dan juga eksternal? Soalnya ini masih gue belum bahas sampai ini ya dalam yang kayak gini-gini nih. Nanti gue bakal bahas. Yang penting 3 cara pemasukan CSS-nya dulu nih. Kalau ada yang tanyain boleh nih, boleh banget. Mau share kayak tadi juga Mas Putra gitu. Simak dulu Bang, oke. Aman Kak, baru pulang kerja. Oke, mantap-mantap baru pada kerja ya. Gue yang belum pernah kerja, gue yang belum punya kerja. Ini ya, apa namanya, agak iri gitu. Pengen juga gitu baru pulang kerja. Gimana Mas Putra? Aman sih Kak, paling dari ketiga itu yang sering dipakai. Ah ya, ini bagus nih pertanyaannya. Sesuai selera. Sebenarnya eh, apa ya? Kalau yang paling sering dipakai itu ini ya. Yang paling sering dipakai sebenarnya eksternal. Jadi biasanya itu yang kayak gini tuh nggak ada. Misalnya yang ini nggak ada, di inline juga nggak ada. Dan yang paling utama dipakai itu di CSS. Jadi di CSS yang eksternal ya. CSS eksternal yang sering dipakai dan kita definisiin semua style kita di dalam sini. Cuma sebenarnya kalau misalnya uh, kalau bisa gue bilang itu personal preference gue aja ya. Karena di website-website luar sana juga banyak banyak juga yang ngegabungin dari ketiga ini gitu. Nah, karena masing-masing itu ada kegunaannya dan nanti bakal gue jelasin juga di mana kegunaan yang enak
buat nyampurin si stylingnya, istilahnya gitu sih. Jadi kalau misalnya yang paling banyak dipakai eksternal, cuma sesuai selera juga bisa gitu. Jadi tergantung preferensi atau ini ya, atau emang misalnya code base-nya udah ada nih, dan kita ngikutin dari project yang udah ada gitu. Biasanya mereka bisa milih gitu di antara yang tiga itu, ataupun menggabungkan gitu. Istilah gitu ya. Kurang lebih jawaban gue gitu sih. Jadi emang agak abstrak ya soalnya. Karena belum gue jelasin nih specificity ya. Nanti ada yang namanya specificity dari ketiga ini gitu. Sip, sip, sip. Oke, mungkin buat ngeelaborasiin dari pertanyaan itu, gimana kalau misalnya kita punya style yang sama ya buat ketiga ini. Jadi di sini ada style juga. Yang warnanya itu misalnya red. Terus di internal kita bikin warnanya itu H1, warnanya aqua ya. Nah, jadi di sini ada tiga style yang diaplikasiin ke elemen yang sama. Ada merah, ada aqua, dan ada yellow. Atau ini blue aja deh, biar warnanya nggak terlalu ribet gue sebutnya. Oke, jadi ada RB, Y gitu. RBY ini. Red, blue, dan yellow. Kira-kira dari ketiga styling ini, eh mana yang bakal keluar di HTML-nya? Ini belum gue save ya, jadi ini masih yang tadi. Nanti habis gue save baru kelihatan. Kira-kira dari yang ketiga itu, di benak-benak teman-teman semua nih yang belum gue jelasin detailnya, itu yang mana yang bakal keluar? Apakah si merah, si biru, atau si kuning gitu? Gimana nih? Buat ini aja sih, buat ngira-ngira aja nggak apa-apa, guessing aja gitu. Kan mungkin ada ini juga gitu. Ada yang ada yang punya alasannya tersendiri, nggak apa-apa, jelasin aja. Mungkin dari at a first glance, kira-kira yang mana nih yang bakal keluar warnanya? Kuning mungkin bang. Alasannya kenapa tuh kalau kuning? Karena dia di eksternal kah atau gimana tuh? Soalnya kan kuning yang di ini nih, yang di style CSS ya. Yang internal kali ya. Yang internal tuh berarti yang ini ya. Yang biru berarti ya. Kaputra. Iya biru. Oke. Dari Kaputra internal, dari Karendi yang eksternal. Tadi lagi masih ngetik kan nih Karendi. Mau ada menuliskan alasannya kah? Kenapa yang kuning gitu? Atau mungkin yang lain nih juga nggak jadi. Kenapa tuh? Ganti ini kah? Ganti opini lagi kah? Nggak apa-apa. Biar ini dulu ya. Istilahnya warming up dulu nih. Nggak jadi. Oke, nice. Kalau yang lain gimana nih? Dari selain Kak Putra dan Kak Rendi, ada Kak Neni, Kak Marcelinda, dan Kak Arista, dan juga Kak Zainal nih. Apakah masih menyimak dulu aja kali ya? Nggak apa sih juga kalau menyimak, bakal gue jelasin kok. Gimana gimana? Kira-kira, kira-kira, kira-kira aja, kira-kira aja dulu. Oke, 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 oke. Gimana nih? Izin nyimak dulu. Oke, aman-aman. Berarti tinggal di ini aja ya, tinggal ngeliat materi recapnya aja nanti. Bakal gue share. Buat tadi kan Neni kalau nggak salah ya, lagi ngetik atau nggak jadi nih? Atau lagi taking notes di dalam chat nih? Berarti, masih ngetik nih. Gue tunggu dulu deh. Soalnya gue penasaran aja gitu kalau buat, kan gue istilahnya gue udah ngerti gitu yang mana yang bakal di apply. Cuma kan yang lain kan belum tahu nih. Nggak jadi kak, yang ditunggu. Oke, oke. Berarti langsung aja ya kita reveal ya. Kita save, jebret, Ctrl S. Kita lihat dia yang warna merah. Kenapa? Karena inline CSS ini istilahnya yang paling dekat dengan elemennya, yang langsung di apply gitu istilahnya. Jadi kan di sini dia sebagai atribut ya. Kalau kita pakai urutan itu, urutannya itu yang di dalam inline dulu, jadi dalam atribut cell dulu, baru ke yang internal, baru ke yang eksternal gitu. Jadi kalau misalnya kita hapus nih yang ini, kita hapus style yang ini, dia bakal ngejalanin yang ini dulu, yang style biru dulu. Oh enggak deh, berarti kayak gini. Kalau misalnya mau jalan yang biru kayak gini. Nah, jadi ini ini bakal gue jelasin sekarang ya.
Ini yang namanya cascading. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman itu ini ya nyari CSS di Google, namanya itu singkatan dari cascading style sheet ya CSS ini. Cascading itu apa? Cascading itu dia bertumpukan. Jadi istilahnya kalau misalnya kayak gini nih, kita kan ini eksternal CSS ya, yang biasa itu ditaruh di sini, di bawah sini. Jadi kalau misalnya ada style yang di atas ini, dan kita referensiin eksternal CSS di bawah sini, jadi istilahnya nanti pas di browser itu, uh, semua yang ada di eksternal file ini, sebenarnya kayak istilahnya dimasukin juga nih ke internal. Cuma nggak secara langsung gitu. Istilahnya kayak gini. Nah dari kedua ini, dia bakal nyari yang paling bawah, yang paling ketumpuk gitu. Yang paling numpuk gitu. Jadi dari style yang atas ini, kalau misalnya selektornya sama ya, jadi ini namanya selektor nih, nanti bakal gue jelasin di sini. Ini kalau selektornya sama, dia nyari yang paling bawah istilahnya gitu. Dan kalau misalnya ada internal nih, ya berarti yang dipakai yang internal, soalnya dia paling dekat gitu. Istilahnya kita nyari yang paling dekat gitu. Ini kalau misalnya gue ubah jadi warnanya warna hijau ini, dia bakal warna hijau itu. Cuma kalau nggak ada, dan dia nyari di antara eksternal dan internal, ini ceritain eksternal yang dimasukin ke dalam sini ya. Yang istilah ini linknya cuma mentahannya gitu, mentahan filenya aja gue masukin ke sini. Nah ini kebetulan ini ya tadi kebetulan gue taruhnya di bawah yang eksternal. Jadi bentukannya kayak gini nih kurang lebih. Dia bakal nyari yang paling deket, paling bawah gitu ya, paling ketumpuk di antara yang lainnya. Walaupun dua-duanya ini sama-sama nargetin si H1 nih. Sama-sama mau ngasih warna ke H1. Dia nggak bakal nyampurin warna gitu, nggak bakal ngubah warna biru dan kuning menjadi hijau gitu, nggak. Ini lumayan salah satu keanehannya ya, bukan keanehan sih, emang karakteristik dari CSS ya. Jadi dia itu cascading atau menumpuk. Jadi yang lebih spesifik itu yang bakal dipilih. Entah itu mau dari eksternal dan internal. Kalau misalnya yang paling bawah itu yang eksternal, dia bakal masukin yang eksternal gitu. Kalau yang paling bawah yang internal, dia bakal masukin yang internal. Gitu intinya. Jadi yang kalau misalnya di antara dua ini, yang paling bawah yang menang. Kalau di inline, dia udah pasti menang gitu. Intinya gitu. Kurang lebih. Oke, mungkin dari penjelasan gue yang tadi ada yang kurang nggak nih? Soalnya gue tadi juga agak shock, kayak gue kira eksternal itu sebenarnya mau di mana aja dia bakal ke yang terakhir, ternyata nggak juga. Ternyata dia ini juga ngikutin apa namanya ya, urutannya gitu, ngikutin urutan dari line-nya istilahnya gitu ya. Ini gue juga pelajaran baru juga nih buat gue. Buat Mas Putra udah paham nih. Kalau yang lainnya gimana nih? Soalnya emang agak berat ya. Kayak tapi kalau buat sekarang nggak terlalu paham juga nggak apa-apa. Soalnya yang bakal gue detailin nanti bukan ke si ininya ya. Soalnya balik lagi gue bilang tadi, gue biasanya pakai cuma eksternal sama inline dikit-dikit. Yang si internal ini gue jarang buat pakai. Jadi ini ya, harusnya sih keanehan yang kayak tadi jarang banget ditemuin gitu. Buat yang lainnya gimana? Udah paham kah atau setengah paham ya? Nggak apa-apa lah, setengah paham. Yang penting yang penting bahasan yang nantinya bisa dipahami gitu. Oke, dari Kak Zainal, apakah sudah paham dikit? Aman, Bang. Oke, yang lainnya insya Allah aman ya. Atau nggak bisa tanya AI juga tuh. Soalnya lebih jelasan penjelasan AI ya kok dibanding penjelasannya gua gitu. Dari Kak Neni ini lagi ngetik juga. Ada pertanyaan kah atau gimana? Oke, berarti gua lanjutin dulu ya ke anatomi si ininya ya. Nah, dari mungkin dari sintaks ini dulu deh. Sorry, ini gua ya apa deh. Dari sintaks ini dulu. Ini kan CSS ya. Dari sintaks ini deskripsi dari teman-teman tuh apa? Kenapa dia ada satu? Kenapa di dalam kurung gini gitu? Mungkin deskripsi teman-teman dari sintaks ini tuh apa? Buat sekarang, buat pemahaman awalnya nih. Dari ada ini nggak ada komen nggak nih dari Mas Putra atau yang lainnya nih? Mas Kak Neni, Kak Randy, Kak Rista dan juga yang lain-lainnya nih. Adakah yang mau berkomen tentang sintaks ini sebelum gue jelasin? Ke deskripsi awalnya gitu, yang ditangkap sama masing-masing teman-teman semua nih. Adakah yang mau deskripsikan Mas Putra? Atau mau mengikuti dulu nih?
Kayak dijelasin aja sih dari yang sintaks yang dilihat gitu. Gimana mereka cara masukin warnanya gitu istilahnya. Ikutin dulu. Oke, oke. Berarti masih ini ya, masih agak abu-abu nih ya buat sintaksnya. Soalnya bakal gue jelasin abis ini sih. Gue cuma penasaran aja buat POV POV yang baru nelen mentah-mentah gitu istilahnya. Oke, berarti buat yang lain belum terlalu paham juga ya tentang sintaks si CSS ini. Oke, di sini gue bakal jelasin. Jadi CSS ini, uh, oke, balik lagi ya, gue bakal hapus aja yang ini. Soalnya internal gue jarang pakai. Gue bakal fokus di eksternal CSS aja ya. Sama paling nanti ada sedikit yang gue pakai secara inline gitu. Oke, CSS ini, kalau misalnya kita lihat di ini ya, tinggal dicari aja di W3 School. Ada yang namanya ininya, sintaksnya nah ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang di atas ini, yang sebelum tanda kurung kurawal, ini namanya selektor ya. Selektor itu buat istilahnya buat penanda ya. Jadi elemen yang mana yang mau kita elemen atau nanti bisa bisa ini juga. Jadi di antara elemen elemen mentahan kayak gini yang bakal nyari elemen yang sesuai dengan tag-nya gitu. Jadi tag namanya tag selector, elemen selector dan juga bisa kita cari elemen itu yang berdasarkan ID dan juga class-nya. Nah, itu yang menarik juga di CSS. Jadi di antara tiga itu, tapi buat sekarang gue bakal jelasin yang ini dulu. Jadi dia di sini istilahnya memilih semua elemen H1 ya. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman H1 yang ini doang. Jadi kalau misalnya H1 elemen H1 di page kalian ada dua atau lebih, itu bakal ini ya, bakal kewarnain semua gitu kalau buat sekarang nih. Misalnya ini ya, satu, kedua gitu. Tuh. Ini bakal warna kuning juga. Jadi semua elemen H1 yang ada di page-nya, yang ada di HTML-nya, itu bakal kena dari style ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya declaration. Ya declaration itu yang di dalam semua yang di dalam kurung kurawal yang di sini. Jadi ingat nama tag kurung kurawal baru isian ininya ya, isian make up-nya gitu, isian stylingnya. Ini yang disebut declaration ya di dalam semua ini. Nah, selanjutnya ada juga property dan value. Property dan value. Dan setelahnya ada titik koma ya. Di setiap bahasa pemrograman ini rata-rata emang ada titik koma. Jadi ikutin aja. Oke, ini yang namanya ini ya. Ini yang disebut dengan property. Property ini ada contohnya ada color, ada juga font size kalau misalnya mau ngubah ukuran dari ini ya. Ukuran dari teksnya. Misalnya kita bikin ini XXX large nih atau enggak pakai angka juga bisa. Tapi buat sekarang kita kasih XXX large ini harusnya tetap sama aja ya. Soalnya dia emang default H1 itu kalau nggak salah size yang ini ya. Kalau misalnya kita kecilin deh size H1-nya nih jadi small. Nah, ini dia bakal jadi kecil. Nah, bisa juga kita kasih angka kayak gini. Jadi misalnya ini mau dikasih 100 pixel gitu gedenya. Oh, ini kan kelihatan tuh. Jadi dia bakal makan ruang 100 pixel buat size ukuran ininya, ukuran teksnya gitu. Cuma kalau buat sekarang yang paling basic paling warna yang paling sering dipakai gitu ya. Warna, font size, dan juga kita bisa ini ya. Kita bisa gabungin juga nih. Di sini kan kalau kalian lihat nih yang tadi contohnya. Ini ada dua ya. Ada font size dan juga ada color digabung di dalam satu deklarasi istilah gitu ya. Nah, itu kita bisa terapin juga di sini. Kita tinggal kasih enter atau nggak apa-apa, kita nggak usah kasih enter. Di dalam sini misalnya kita kasih font size yang small kayak tadi ini. Ini valid, yang penting ada titik koma nih. Kalau ada titik koma dia error. Nah, kalau ada titik koma kita bisa numbukin nih sebanyak yang kita mau. Jadi nggak cuman color doang gitu yang kita bisa masukin. Kita bisa tambahin lagi selain color, kita mau nambahin ukuran, mau nambahin nanti bakal gua tambahin lagi yang lain. Cuma buat sekarang gua ngasih ini dulu ngasih previewnya dulu. Bentukannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi teksnya kecil dan juga teksnya itu berwarna kuning gitu. Dan ini biasanya kalau orang-orang yang mau rapi gitu ya, dia biasanya ditaruh di ini sih di enter ya, di new line. Jadi biar biar rapi dan deklarasinya itu nggak panjang ke kanan gitu. Coba bayangin kalau misalnya ini banyak gitu ceritanya, ini properti-properti lain lah istilahnya, nggak font size semua.
Nah, kalau banyak kan kita ribet ya dari kanan ke kiri. Dibanding kayak gini, mending kita pindahin ke bawah semua gitu. Mungkin ide dasarnya kayak gitu sih. Kenapa dibikin ke bawah semua. Nah, kan kalau kayak gini lebih kelihatan lah ya, lebih nggak mau nyamping gitu, nggak mau nyamping semua kodenya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan dia, kalau misalnya kalian lihat, ini kan ini ya, ini kan gue yang seperti yang gue bilang tadi, ini bisa di antara yang ini nih, di antara yang teks-teks ini, ataupun ini nih, ataupun yang namanya ini adalah value ini ya, value ukuran ya, value unit size-nya ya istilahnya. Ada persen persentase, ada pakai CH, ini juga gue nggak hafal satu-satu ya. Cuman yang bisa dipakai biasanya persen ya, persen, terus juga PX ya, pixel yang kayak tadi, dan juga ini IM, dan kalau nggak salah ada juga satu lagi yang lain VH, VW itu. Cuma nanti itu masuknya ke ini ya, ke ukuran yang lebih detailnya lagi gitu. Tapi ingat aja yang biasa dipakai itu pixel ya. Soalnya kan di desain kan pasti makainya itu pixel ya. Di kayak di Figma atau di Adobe Illustrator tuh nentuin ukuran teks pasti berapa pixel nih ukuran teksnya gitu. Jarang tuh yang misalnya pakai, oh ini berapa berapa persen gitu dari layar. Itu pixel. Jadi kalau misalnya kita masukin ini 20 pixel, nah dia bakal ukurannya 20 pixel nih. Nah kurang lebih seperti itu sih. Gue nggak mau terlalu ngeribetin banget soalnya emang lumayan kompleks ya dari uh, apa namanya ukuran unit ukuran buat font size dan lain-lainnya nih. Nah, begitu juga dengan color. Color kita nggak cuma bisa make yang di dalam sini nih, nggak cuma bisa make yang udah disediain sama CSS. Kita juga bisa make warna yang dari ini. Dari apa ya contohnya? Iya, memudahkan kekoreksian. Iya betul, memudahkan koreksian. Jadi nggak nggak harus ke kanan terus gitu ya, nggak harus di scroll ke kanan kalau misalnya udah panjang gitu. Jadi kalau misalnya color nih, kita nggak kita juga bisa ngambil misalnya ini ya. Kalau misalnya teman-teman anak desain nih, color code ini ya hex ya kalau nggak salah. Jadi yang bentukannya kayak gini juga bisa kita pakai biar kita leluasa gitu. Karena nanti kan di desain itu kita nggak cuman pakai warna biru gitu. Warna biru yang kayak gini, biru tuh cuman kayak gini doang gitu. Kita butuh yang warnanya itu lebih spesifik. Nah ini juga kalau di hover di CSS ada ininya nih, ada pickernya gitu. Ini bisa kita ubah-ubah nih. Kalau misalnya kita ubah, nah dia bakal pakai warna RGB yang bentukannya kayak gini. Ini salah satu keunikan ya buat si warna. Dia bisa pakai yang namanya ini istilah kayak function gitu ya. Cuma di CSS ini sebutannya gue juga lupa nih apa nih. Pokoknya intinya kita bisa nentuin nih merahnya berapa, hijaunya berapa, birunya berapa. Soalnya kan RGB itu merah, hijau, biru ya. Ataupun kita juga bisa pakai hex yang kayak gini bentukannya. Yang sering kepake sih sama gue yang ini ya hex kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita copy nih hex yang dari Google ini nih dari si htmlcolorcodes.com ya. Ini kalau gue paste ke sini, dia bakal tahu juga nih warnanya kayak gimana. Pas kita buka CSS-nya sama juga warnanya sama yang dipilih gitu. Biasanya gue pakai yang ini sih. Biasanya gue pakai hex color codes sama ini ya RGB. Dan HSL ini biasanya kalau bisa dipakai juga di CSS. Jadi kalau misalnya kalian iseng juga nih bisa pakai HSL. Nah, dia juga ada fungsi HSL nih. Cuma itu biasanya dipakai buat ini ya kalau udah pakai framework gitu sih. Kalau di CSS biasanya makainya yang kayak gini bentukannya, hex code. Nah, itu salah satu contoh ya, beberapa contoh dasar dari si CSS nih. Kurang lebihnya seperti ini sih. Ini mungkin bakal gue jadiin 36 nih, biar tambah gede lagi si ininya. Nah, oke. Buat di sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Buat si selektor selektor CSS dan juga properti dan value dari CSS. Gimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas kah dari penjelasan gue nih buat teman-teman semua? Soalnya emang uh, agak ribet ya. Udah mulai masuk ke bahasa lain nih selain si HTML. Soalnya mungkin gue bakal bahas beberapa properti tambahan aja sama selektor-selektornya ya tadi. Gimana nih buat teman-teman semua? Adakah yang ingin ditanyakan? Seperti ini.
Kenapa ya driver gue ngebug apa nih? Ada item-itemnya gini. Sementara masih jelas, oke dari Mas Putra masih jelas, dari Kak Neni tidak jelas, maksudnya tidak jelas itu, atau tidak ada pertanyaan. Wah nggak jelas nih penjelasannya. Maksudnya kayak gitu Kak? Gimana Kak Neni? Apa nggak hilang ya? Nah, tidak ada pertanyaan Kak. Oke oke. Ya gue butuh ini ya, gue butuh kejelasan nih soalnya gue programmer gitu. Butuh yang jelas-jelas dari setiap deskripsi ini. Oke berarti nggak ada pertanyaan dari yang lain juga ya? Ada yang ini juga ya, ada yang baru nonton juga, it's okay. Nanti tinggal belajar kayak tadi nih, kayak tadi pas di awal Mas Mas Putra dia belajar sambil gunain AI ya, dan itu bagus sih kalau kata gue. Cuma jangan terlalu kebergantungan. Buat belajar tuh nggak apa-apa. Buat belajar apalagi yang masih dasar kayak gini, ini bagus nih pakai AI. Misalnya kita mau nanya nih, ini apa aja sih? Kenapa sih bikinnya kayak gini gitu? Kenapa ada H1 gitu? Kenapa color itu buat apa aja? Atau mau nyari value-nya itu bisa apa aja gitu? Itu boleh tuh, boleh banget ditanyain ke AI. Soalnya kalau kalau nggak ada AI juga orang pasti ini ya baca buku gitu. Mungkin ada kamus CSS dulu ya. Makanya gue salut banget sih sama orang-orang dulu gitu, orang-orang yang sebelum ada AI dan dia jago jago di kayak pemrogramming gitu-gitu. Terus sintaksnya itu pasti dapatnya dari buku gitu. Ataupun dari internet, dari artikel, dari dokumentasi itu kayak gue nggak kepikiran aja gitu. Soalnya sekarang kita hidup di era AI yang semuanya itu pakai AI gitu. Makanya udah kontras banget sih dibandingkan yang dulu belajar murni dari buku dan lain-lainnya gitu. Jadi balik lagi bisa dicari ya ke AI ya kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang value yang tadi nih. Coba sekarang bentukannya dasarnya kayak gini ya. Selain dari tag ini, tag yang bentukannya elemen ya, tag sorry, selektor yang bentukannya spesifik ke tag kayak gini, kita juga bisa ini ya, kita juga bisa nambahin sorry, nandain ke ID dan juga class yang ini nih, yang di atribut. Jadi selektornya itu ngambil yang ada di sini, yang di dalam tanda kutip. Nah, class juga sama. Itu dengan cara gimana? Pertama-tama itu gue bakal ngasih buat si teks ya, si class ya, class yang tulisannya teks gitu. Jadi gue mau oh enggak deh, nggak usah yang ini deh, soalnya yang ini udah ada H1 ya, yang udah diambil di sini. Mungkin gue bakal nyari elemen lain dulu, yang ada class-nya, contohnya yang, oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh yang teks, soalnya yang teks ini banyak ya. Mungkin yang H1 gue hapus dulu deh kelas teks ya. Buat, jadi istilah kita mau ngincer elemen-elemen yang ada kelas teksnya. Contoh yang ini, terus misalnya yang ini gue kasih kelas juga nih. Jadi yang H2 semua gue kasih teks lah misalnya. Yang ini teks juga. Oh ini hapus, sorry. Nah ini teks juga. Dan ya mungkin itu aja ya. Atau mungkin yang di kayak di footer juga gue kasih kelas deh. Nah, teks. Jadi intinya itu ininya sama ya. Penamaannya sama nih di dalam class. Terus dalam tanda kutip yang kita pengen tujuin nih, labelnya gitu. Label yang nanti bakal kita pakai di CSS. Nah, cara nentuin kita mau ngambil si class itu dengan cara titik, kita ngetik titik dan juga nama class-nya. Yang tadi kan tulisannya teks ya. Jadi titik teks. Nah, kalau kita kasih kurung awal nih, kalau kita hover, nah dia bakal kelihatan nih bentuk elemennya yang bakal keambil yang mana. Jadi semua elemen yang memiliki atribut class yang isinya itu teks gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang teks ini contohnya itu yang bakal kembali itu keambil elemen-elemen ini nih yang ada class teks. Jadi nggak cuman terpaku kepada satu elemen yang kayak H1 tadi ya. Nggak cuman kayak gini nih. Dia juga bisa ngambil yang ngambil dari atribut class nih. Jadi kan ini walaupun di sini semuanya H2 ya. Coba tadi gue tambahin satu nih buat yang P. Jadi yang P juga ikut keambil nih karena dia memiliki kelas teks gitu. Dan di teks ini misalnya kita tambahin color aja dulu buat sekarang. Colornya adalah apa ya yang belum pakai dari tadi? Mungkin kita dulu di sini deh listnya. List warnanya itu adalah inilah hijau hutan ya kalau kata HTML sini.
Nah, kalau kita save dan kita buka, yang deskripsi saya, pengalaman kerja, skills, dan juga alamat jalan ke Suari ini semuanya kewarnain sebagai hijau gitu, warna hijau. Karena mereka memiliki kelas yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih, istilahnya kita mau nambahin lagi nih, yang apa namanya, ya teks lain yang mau kita warnain warna hijau, kita bisa kasih tanda teks aja. Ini juga berlaku kelas kelas ini nggak cuma harus ditaruh di yang ada teksnya. Jadi kalau misalnya kelas teks ini kita taruh di dalam suatu parent elemen, suatu pembungkus ya, elemen pembungkus kayak si section ini, kalau kita save dan kita pakai property color ini, semua yang di dalam ininya, di dalam pembungkusnya itu bakal jadi warna hijau. Semua teks ya. Kalau di CSS itu color itu buat warnain teks ya, by the way. Buat yang belum pada tahu mungkin. Soalnya kan ada color, nanti ada background color juga buat nambahin warna background gitu. Nah, cuma kalau kita taruh di dalam pembungkus, jadi semua anak-anaknya yang ada teks, yang ada isi teksnya nih. Contohnya kayak di sini kan skills, HTML sama CSS sama JavaScript. Nah, semuanya itu bakal ke efek ke warnanya. Bahkan sampai ininya ya, bullet bullet list yang ini nih. Apa istilahnya ininya ya, poinnya nih. Bulletannya ini bakal berubah jadi warna hijau juga. Soalnya dia masuknya ke teks ya. Istilahnya itu walaupun kita nggak tulis secara langsung, ini masuknya ke teks. Ya, itu semuanya bakal keubah. Jadi mungkin kemudahannya di situ ya. Buat si buat si properti CSS ini. Jadi kita nggak perlu semuanya harus taruh di dalam yang ada teksnya gitu. Yang di dalam elemen ada teksnya. Kita bisa taruh di pembungkus, elemen pembungkus yang kayak section, kayak div, kayak OL ini termasuk pembungkus juga ya. OL ini pembungkus buat si LI gitu. Dan yang lain-lain ya, yang udah gue sebut kemarin. Nah, gimana kalau misalnya kita kita mau ngambil yang ini ya, ID. Tadi kan gue udah bahas yang teks nih, yang class, sorry. Gimana kalau kita mau ngambil yang ID? Kalau yang ID itu bedanya, kita tinggal kita bikin baru nih di sini, kita tambahin yang ini aja, yang keahlian lah misalnya. Jangan deh, yang paling atasnya deh, deskripsi nih. Jadi ID ini kita ngambilnya pakai hashtag deskripsi. Nah, kalau kita hover, dia bakal ngambil elemen yang dengan ID deskripsi gitu. Kalau kita misalnya tambahin teks color teks lagi kayak tadi, dan ini misalnya gue kasih warna biru ya, karena belum ada nih warna biru, dia bakal ngubah yang deskripsi jadi warna biru nih, yang pokoknya memiliki ID deskripsi. Contohnya di sini kan gue ngubahnya satu section ya, jadi semua yang di dalam section itu menjadi warna biru kecuali yang lebih spesifik nih. Jadi si kelas teks yang ini, karena dia memiliki kelasnya sendiri, dia bakal menjadi warna biru, warna hijau gitu. Sedangkan yang lainnya warna biru ya tetap. Ini link agak warna ungu karena gue udah pencet ya. Jadi dia harusnya biru kalau misalnya gue belum pencet linknya. Mungkin kalau gue tambahin lagi teks yang lain biar bisa kelihatan. Nah, semua yang di dalam si deskripsi ini bakal menjadi warna biru kecuali yang ada class, yang ada istilahnya yang ada CSS-nya lagi gitu di dalamnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Bang bisa nambah shadow di warna. Shadow di warna tuh maksudnya gimana tuh bentukannya? Yang soalnya kan shadow itu ada inner shadow, ada shadow yang lain-lainnya lah. Ini shadownya lebih spesifik ke mana nih? Ke samping teksnya kah atau gimana tuh? Kalau shadow bisa di CSS juga. Kalau misalnya di sini gue peragain dulu ya mungkin di shadow. Nah, ini ada box shadow, ada text shadow. Dan ini gue juga udah lupa bentukannya gimana. Kalau nggak salah, kayak kalau misalnya gue kasih black doang bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Berarti ini tinggal di ini aja ya. Mungkin di sini gue bakal cari juga nih di Google kalau misalnya penasaran. Di W310 ini juga menarik ya. Ini bakal buat ngejelasin juga nih semua semua properti dari CSS nih. Boleh banget nih kalau misalnya penasaran mau nambahin shadow atau gimana. Nah, ini nih. Contohnya mana? Nah, ini shadows. Di sini kita nah, kita ambil aja nih. Oh iya, bentukannya kayak gini nih dia. Kayak text shadow. Mungkin kalau mau shadow yang basic kayak gini ya, kurang lebih tinggal copy aja. Terus ini warna shadownya apa? Gue mau bikin black aja. Nah, ya. Bentukannya kayak gini ya, kurang lebih ya. Oke. Gimana nih Mas Arista? Mungkin udah kebayang kali ya. Shadow di warna tuh soalnya
ini kan hitung-hitungan outer shadow ya. Nanti ada juga tuh inner shadow, tapi itu agak ribet nih. Tapi buat yang shadow yang basic tuh ada ini nih, text shadow. Sama yang tadi box shadow, tapi itu agak di luar scope itu soalnya lumayan beda ya sama text shadow. Jadi yang biasa dipakai sih yang ini sih, text shadow. Kalau buat teks. Gitu sih kurang lebih Mas Arisa. Soalnya bisa di searching juga sih nanti buat shadow yang lebih spesifiknya gitu. Sampai sini, apakah sudah ada yang mau dipertanyakan nggak nih? Atau udah paham nih? Di antara tiga selektor ini ya, selektor tag, selektor class, dan juga selektor ID gitu. Gimana nih buat teman-teman semua? Uh, ada yang mau ditanyain nggak nih? Iya, ada tag, class, ID, dan iya, nanti bakal gue jelasin habis ini yang namanya kombinasi ya. Oke, berarti sudah aman ya. Wait, wait, wait. Jadi lupa tadi nambahin apa. Oke, buat sekarang mungkin gue mau nambahin ini ya. Yang tadi gue sempat singgungin itu namanya ini ya, background color nih. Misalnya kan sekarang nih HTML warna page yang sekarang itu kan warnanya putih ya. Itu kita ubah, misalnya kita ubah mau jadi warna ini aja nih, warna putih yang nggak putih banget gitu lah buat sekarang. Ini bisa aja nih, biasanya gue penggunaan inline CSS gue di sini karena gue mungkin apa namanya, mungkin gue nggak perlu banget ini masukin ke dalam si style CSS. Bisa aja di sini kita tambahin background color namanya, dan juga warnanya misalnya, nah ini Alice Blue nih, mungkin biru yang terang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nambahin background color ke satu page kita tambahinnya di body. Karena body ini termasuk tag yang bisa diambil gitu di CSS. Dan di tag di atribut style ini juga bisa banyak ya. Jadi kita bisa nambahin juga di sini. Karena yang penting kita nambahinnya setelah titik koma. Tapi di sini nggak bisa di enter ya kalau nggak salah. Atau bisa ya? Oh bisa deh, bisa di enter juga. Jadi sama aja kayak CSS yang ini ya. Sama kayak CSS yang di dalam sini. Yang kayak gini nih. Ini bisa kita tambahin juga banyak properti yang lain. Contohnya mungkin kita tambahin ini ya. Apa ya kalau misalnya yang sering dipakai tuh. Oke, opacity nih misalnya. Opacity itu dia ini ya. Bisa bikin transparan gitu. Kalau bisa kita kasih 0,5 nih satu ini. Dia bakal transparan ya. Agak transparan semuanya. Atau mungkin dikasih 0 opacity-nya, dia jadi hilang. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Penggunaan CSS di dalam internal yang biasanya ya udah gitu. Ini kayaknya nggak agak redundant juga kalau misalnya masukin sini. Sebenarnya di sini juga bisa kalau misalnya kita masukin body ya. Kita kasih tag body, kita kasih background color, Alice Blue gitu. Ini sama aja. Cuma uh, karena mungkin biar nggak memperbanyak di dalam file ini ya. Jadi gue masukin ke internal aja. Mungkin gitu sih. Alasan gue ya. Ini balik lagi ini alasan gue aja. Ini nggak ada kayak best practice atau gimana. Ini alasan gue aja gitu. Buat menggabungkan dari internal dan eksternal. Aman bang, kemarin pas UTS pengen nambahin shadow tapi malah mumet. Oke. Oke, nanti mungkin boleh nanya juga nih di forum ya buat yang itu tuh. Penambahan pertanyaannya gitu. Oke, sejauh ini udah aman ya berarti buat properti dan selektor dan teman-temannya nih yang udah gue bahas tadi. Harusnya kita habis ini bahas yang mana ya? Gue mau bingung juga nih bahas yang soalnya lumayan banyak sih di CSS ini ya. Selektor dan segala macamnya. Oke, mungkin buat materi terakhir karena udah jam 5 lewat nih. Materi terakhirnya itu gimana caranya kita gini nih. Pertama-tama gue bakal agak side track dulu nih. Mungkin gue mau ngasih style ya ke button. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih style button ya gampang ya. Kita ngambil style button. Dan di button ini buat yang belakangnya ini warna abu-abu yang sekarang deh. Ini namanya background color ya makanya. Jadi kita ubahnya background color. Terus kita kasih warna misalnya black. Dan teksnya kita mau kasih putih ya, text color. Kita kasih warna white. Berarti jadi nanti nah, muncul buttonnya seperti ini. Gitu. Dari yang button seperti ini, misalnya gue bikin 3 button dulu deh. Button A, sorry. Button, yang ini A, yang ini B, dan yang ini C. Nah, dari 3 button ini,
gue kasih kelas masing-masing. Jadi ini misalnya warna biru, ya kelas ini ya, tombol biru gitu. Terus ini juga gue kasih tombol kuning gitu. Dan yang ini gue kasih tombol merah gitu. Mungkin gini ya, kurang lebih nanti gue bakal jelasin. Nah, buat sekarang, tambahin dulu deh satu lagi, gue lupa. Biar lebih deskriptif nanti gue jelasin. Buat sekarang kan ini semuanya sama ya, soalnya selektornya ini di button doang gitu. Gimana kalau misalnya kita mau setiap button yang memiliki class tombol biru, tombol kuning, atau tombol merah ini memiliki warnanya masing-masing. Itu kita bisa yang namanya gabungin selektor. Jadi dari yang button ini doang, ini istilahnya default style-nya ya. Ini yang nggak pakai kelas nih. Yang pakai kelas kita bisa tambahin kayak gini, button dot tombol merah. Nah, kalau kayak gini nih agak membingungkan ya. Soalnya kan dari tadi gue jelasinnya cuma satu selektor nih. Yang H1 doang, yang kelas teks doang, yang ID deskripsi doang. Kalau yang kayak gini tuh kalau kita hover, bentukannya, oh enggak deh, sorry. Ini kalau nggak di spasi, sorry. Nggak di spasi. Nah, ini tuh namanya yang dikombinasikan. Jadi ini bakal nyari eh, elemen tag button dengan class tombol merah gitu. Ini kita bisa tambahin juga. Tambahin dengan ID, misalnya ID merah gitu. Ini bisa jadi kayak gini, lebih spesifik lagi. Nah, ini yang namanya specificity ya tuh. Ini mungkin ini sebenarnya gue juga detail teknisnya gue nggak terlalu paham. Cuman yang penting kalau misalnya kasusnya ada kayak gini ya. Jadi ada button yang default, ada button yang warna merah, ada button yang warna kuning dan seterusnya. Ini kayak gini, kurang lebih ya. Dan di sini misalnya kalau button yang merah, gue mau bikinnya background color warna merah gitu, red. Dan buat teman-teman yang lain gue juga bikin nih kuning sama hijau ya. Biru, kuning sama biru ya. Sorry. Jadi sini gue copy aja tombol kuning dan juga ada tombol biru, dan masing-masingnya itu kita kasih warna sesuai dengan mereka, yellow dan juga ini gradient. Boom. Nah, inilah kegunaan istilahnya ini ya, kegunaan kombinasi ya, selektor kombinasi yang bakal nanti biasa sih sering dipakai buat varian gitu. Makanya contohnya gue pakai button ya, soalnya yang lain sih agak ribet. Cuman kalau di button ini biasanya kan ini ya, ada button yang primary, ada button yang buat delete gitu, buat delete biasanya warna merah. Nah, itu kurang lebih dia pemakaiannya kayak gini nih. Cuma penamaannya mungkin di sini kan masih tombol merah, tombol kuning. Mungkin nanti pas di real project makainya gini, primary gitu. Jadi yang primary mungkin yang warna ini ya, warna hijau lah. Kita bisa bilang kita ini primary. Terus ini istilah ini warning ya, biasanya kalau warna kuning ya. Warning. Dan yang merah biasanya warna eh, penghancur, destruktif biasanya gitu ya. Atau hapus gitu. Destroy, destruktif ya. Nah, jadi di dalam button ini ya tinggal tambahin nih, yang ini misalnya primary, yang ini warning, dan yang ini destruktif gitu. Jadi intinya sesuaiin aja ya, sesuai nama kelasnya. Ini bebas, kok intinya yang ini bebas. Cuma yang penting inget aja sama sama yang mau tujuan elemennya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kelihatan deh. Jadi yang ini itu primary nih. Kalau misalnya gue tulis aja di sini, berarti misalnya di sini jadi primary, teksnya itu gue ubah jadi teks ini, teks button primary, teks button warning, dan juga teks button destruktif. Ini contoh penggunaan ini ya, biasanya yang biasa dipakai di nyata nih. Jadi kombinasi selektor kombinasi yang butuhkan kayak gini bisa diulang-ulang ya buat lebih spesifiknya. Dan kalau misalnya mereka nggak memiliki kelas, nggak memiliki kelas sama sekali, itu dia bakal default ke button yang ini ya, yang didefinisiin yang di sini gitu. Kalau ini nggak ada, itu dia bakal balik ke default. Dan bahkan teks yang apa namanya, teks yang putihnya tadi juga nggak ada. Soalnya teks yang putihnya ini istilahnya bakal nyambung nih ke semua yang ini. Soalnya ini kan bakal masuk ke semua button ya. Dan button yang ada kelas destruktif, cuma kita ubah background color-nya. Color itu nyangkut di sini gitu. Jadi warna hijau background-nya, tapi depannya tetap putih. Karena istilahnya default semua button tuh warnanya yang ini gitu. Yang kita ubah cuma background color-nya, intinya gitu. Kalau misalnya di dalam sini ada kita kasih color juga, misalnya di button yang destruktif kita kasih color black ini, berarti di button yang setiap button destruktif dia warnanya jadi hitam. Nah, kayak gitu. Jadi
Emang agak ribet ya buat ini, buat specificity dari selektor ini. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya? Kalau misalnya button ya bisa dipakai kayak gini nih. Coba kalau misalnya kita ubah di bawah, penasaran aja nih. Ini kita masukin ke paling bawah. Oh ya, tetap sama sih. Soalnya kalau misalnya di hover nih, ini 001 ini juga ada maknanya nih. Pokoknya intinya ini lebih spesifik daripada yang ini doang gitu. Ide gitu doang. Cuma gue nggak tahu nih perbedaan detailnya gimana. Itu balik lagi bisa di GPT atau gimana nih buat yang teman-teman semua. Mungkin sampai situ apakah sudah aman atau belum? Atau uh, atau masih bingung nih? Kayaknya gue jelasinnya juga agak bingung juga sih. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Soalnya apa namanya? Emang ribet sih selektoran CSS ini. Cuma ini belum masuk JS ya, jadi yang paling ribet sebenarnya di JS sih. Gimana nih? Buat yang lain. Apakah ada yang pengen ditanyain dulu nih? Aman mas, masih ketambung di otak. Oke. Mas. Mas Kidir mah emang udah ngerti. Paham sih paling, iya betul sih. Latihan ya guys. Jadi eh, kalau mau ngerti beneran gitu, pasti diutamakan latihannya ya. Soalnya ini gue juga nggak, apa namanya ya, nggak langsung nempel gitu. Gue baca sekali, belajar sekali, oh iya ini ternyata kayak gini. Langsung nempel gitu di otak gue. Enggak. Gue sering gue pakai gitu ya. Yang kayak kombinasi gini-gini sering gue pakai dan akhirnya gue ya ngerti gitu kan. Mungkin kurang lebih gitu sih. Emang apa namanya, latihan itu penting ya kalau mau memaster suatu hal gitu. Mungkin dari sini gue udah sih ya, udah habis sih materi CSS buat kali ini. Jadi gimana nih? Gas perbanyak latihan bang sama nonton tutor betul. Ini nanti sebenarnya gue mau ngasih ini juga nih, tutor playlist ya, playlist dari salah satu YouTuber yang gue apa namanya? Yang gue paling kagumi nih istilahnya di yang namanya web programming Unpas. Ini kalau kata gue paling komprehensif ya. Jadi kalau misalnya dicari nih HTML harusnya ada. Nah, HTML dasar. Ini course-nya udah lama ya, 10 tahun yang lalu. Cuma fundamental awalnya ini nggak, karena HTML dan CSS itu jarang berubah, masih kepake sih kalau kata gue. Jadi ini dia bahkan dia ngejelasin si sejarah dan lain-lainnya nih. Jadi kalau misalnya kemarin soal sempat ada yang nanya ya, course gratis itu yang di YouTube yang bisa dipakai apa? Bisa dipakai yang ini nih. Cuma ini mungkin setupnya bisa di skip aja ya. Lebih ke yang nah ini nih, tag-tagnya. Kalau misalnya mau mengerti di antara tag-tag yang udah tulis di sini nih. Ataupun yang terbaru kalau nggak salah ada juga ya. Oh ya ini nih, HTML5. Jangan yang ini nih. Yang HTML5 aja. Ini bakal gue copy nih playlistnya. Mungkin uh, ini ya buat belajar masing-masing nih. Dan juga CSS nih. Ini bisa dicari aja ya, pokoknya intinya. Bahkan dia ngajar yang framework seperti Tailwind, yang sering gue pakai nih, Tailwind. Gitu. Banyak lah ini dari Pak Sandika kali ini ya, Pak Dika kalau nggak salah sebutannya. Jadi silakan aja nih ditelaah nih materinya. Kalau misalnya lagi gabut pengen belajar gitu. Kenapa nih? Paham sih tinggal latihan, prepare buat UAS nih ya kan Bang? Betul, walaupun pakai bantuan AI. Iya sih, emang harus paham. Mindsetnya udah bagus tuh Bang, tinggal latihan aja lah intinya. Oke, berarti kalau dari sini harusnya udah ini ya, udah menutupi semua materi yang gue pengen rangkum di sesi hari ini ya. Mungkin apa namanya ya, selebihnya buat rangkuman materi tertulisnya itu bakal gue taruh nanti di dalam yang forum ini ya, forum materi basic web. Nanti bakal gue bikin yang materi sesi 3, sesi 4 sorry. Dan buat materi selanjutnya kita bakal tetap masih di CSS, cuma lebih fokus di ini ya, lebih fokus di permainan layouting. Karena nanti bakal menyambung ke project akhir. Jadi yang dari ini nih, dari ngebak lagi apa ya? Nah dari yang header, dari yang main, dari yang footer ini kita bisa atur tempatnya di mana. Dan di dalam header misalnya navbar dan button-buttonnya ini kita bisa atur juga gitu. Nah itu mungkin singkat aja at a glance buat next session. Buat sesi ini berarti udah aman ya teman-teman semua. Kalau udah
kita udah berada di penghujung sesi ini istilahnya. Buat yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Kira-kira buat sebelum kita tutup sesi kali ini gitu. Aman Mas, terima kasih ilmunya. Siap Mas Kidir. Terima kasih juga Mas Kidir telah memberi kesempatan saya untuk mengajar. Naik turunin teks yang di blok tadi pakai apa Bang? Yang di blok tuh maksudnya? Bentar, tadi gua agak ini ya. Naik turunin tuh maksudnya yang mana tuh naik turunin? Oh, oh iya iya, yang di VS Code ya maksudnya. Misalnya yang mana ya? Yang ini misalnya gua kasih. Oh ini ya. Contohnya kayak gini ya, yang maksud lo kayak gini. Iya kan ya? Apa beda? Iya Bang. Oh, ini fitur VS Code ya. Jadi tinggal di blok nih. Mau seberapa banyak bisa nih, yang penting di blok. Dan tinggal pencet ya ALT terus juga arrow atas atau enggak arrow bawah sesuai sama arahnya. Nah, kayak gini. ALT arrow atas arrow bawah. Dia bakal ngikutin satu line ke atas atau enggak satu line ke bawah. Jadi bisa multiple. Kayak gitu. Nah, ini kayaknya udah sempat gue bahas juga sih di sesi pertama nih. Jadi dia pakai ALT plus arrow atas atau bawah ya. Ini gue udah sempet taruh di ini ya. Kalau misalnya kalau nggak salah nih di dalam yang pertama, oh bukan ya, shift tab ya. Kalau yang sesi kedua nggak salah ya. Oh ini mana edit. Oh ya nih. Ini gue udah sempet taruh ya untuk memindahkan line yang di blok nih. Mungkin ini belum terlalu spesifik gue jelasinnya. Ini tuh ya buat reminder aja nih ininya. Apa namanya, shortcutnya ya. Soalnya emang yang paling gue sering pakai itu ya. Di antara itu sama kalau misalnya penasaran nih pakai shift juga bisa. Yang kayak tadi button gue. Ini misalnya kalau kita mau copy gitu, copy button ini ke bawah, kita tinggal blok aja, terus pakai ALT, tapi ditambahin shift baru di arrow ke bawah atau ke atas kalau misalnya nambahin ke atas. Nah, ini bisa buat nge-copy nih. Kalau misalnya butuh button yang banyak gitu dan lu mau copy secara gampang, kita bisa nih pakai shift ya, ALT shift baru arrow atas atau enggak bawah. Ini gue bakal tulis juga nih biar nanti gue ingat nih. ALT plus shift copy gitu ya. Ini nanti ini gue bakal taruh lagi di materi yang di forum. Oke, tapi buat sekarang, buat sejauh ini udah ya, buat tentang materinya udah aman berarti ya Mas Zainal. Kalau shortcut sebenarnya bisa ini juga ya, sekalian deh. Visual Studio Code shortcut ini ya, kalau nggak salah cheat sheet itu namanya. Cheat sheet. Ini ya. Oh, bukan. Ah iya ini nih. Ini ada list semua ininya ya, semua shortcutnya nanti bakal gue taruh juga di materi forum. Dan juga kalau nggak salah ada yang lebih deskriptif ya. Waktu itu gue pernah nemu deh. Ini sama aja sih sebenarnya yang ini. Gue copy dulu deh, apa. Ya ini nih bisa dipakai nih. Beberapa resource dari Google. Yang ini ya. Yang bisa, yang apa namanya, yang membantu buat ngoding HTML atau ngoding yang lain secara general. Bisa buat C++ juga, bisa buat di CSS juga. Ya, karena emang spesifiknya ke VS Code deh. Oke, mungkin gitu aja ya. Buat sesi kali ini, soalnya udah jam setengah 6 kurang juga nih. eh buat balik lagi buat rangkuman sama project buat sesi keempat ini bakal gue taruh nanti di materi basic web, soalnya nanti bakal gue rangkum dulu buat materinya. Dan sebenarnya projectnya juga udah ada ya. Projectnya itu cuman ini ya, nambahin stylenya apa aja. Jadi sekalian belajar properti. Selain yang properti yang udah gue taruh di sini, boleh nih dikembangin lagi yang lain. Pakai color, pakai background color, pakai text shadow, ataupun pakai yang ada di list ini. Di list yang ini nih bisa dicoba atu-atu nih, nggak apa-apa. Border, ada margin, ada padding. Nah ini nih menarik juga nih, margin sama padding. Ini boleh silahkan dipakai semua. Yang bakal gue copy juga nih. Dan ya oke, berarti selain itu udah sih, udah cuman nggak, istilahnya mempercantik website-website yang udah dibikin di sesi sebelumnya ya. Jadi dikasih warna, mungkin kalau mau ini ya, kalau mau apa namanya, kalau mau niat gitu dibikin dulu apa bentukannya di dalam Figma gitu, dan disesuaikan gitu warnanya, atau enggak ini ya, atau enggak ngambil warna dari template gitu. Cuma yang penting basisnya itu dari yang sebelumnya ya, jangan dibikin yang baru gitu. Dibikin dari yang basis sebelumnya, kayak Kaputra tadi tuh misalnya udah dikasih warna teks yang H1-nya, ditambahin lagi nih warna backgroundnya jadi warna apa gitu, dan lain-lain. Bisa dikreasiin sesuai
yang sesuai yang diimajinasikan lah. Intinya gitu. Oke, mungkin kalau sekarang udah segitu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, balik lagi bisa di dalam forum ataupun bisa di WA juga bisa sih di WA grup ya. Ya kalau di WA chat personal gue agak ini ya sekarang agak lama ya, agak delay balasnya. Jadi biar kalau misalnya di Discord lebih sering gue ininya ngeliatinnya gitu. Oke mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Eh, Sesi keempat ini kita akhirkan saja sampai sini. Terima kasih semuanya yang udah join di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya udah boleh leave ya. Izin stop sharing ya Mas ya. Oke buat